Kalau sekarang karena belum ditemukan adanya tersangka dari kalangan sipil, maka pengadilannya sebelumnya adalah pengadilan militer. Bisa kita telah masalah ini ya. Memang ada hakim ad hoc yang disebutkan dalam beberapa perkataan. Bisa juga ada usulan baru adanya hakim ad hoc dalam menangani suatu perkara. Dan ini nanti kami pemerintahan itu akan membahas bersama dengan Mahkamah Agung ya, untuk fasilitasi usul dan sarannya karena Pak Wakil Presiden itu mudah-mudahan ada jalan keluar untuk menampung saran dan usul yang disampaikan oleh Pak Wakil Presiden. Tapi secara aturan untuk sekarang ini belum bisa ya kalau belum dibahas. Kalau ada apa yang ya memang eksplisit disebutkan dalam undang-undang ada beberapa pengadilan ad hoc, terutama pengadilan HAM, pengadilan korupsi itu memang disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk kasus-kasus tertentu itu juga disebut hakim ad hoc untuk menangani perkara-perkara itu saja. Dan itu perlu ada diskusi antara pemerintah dan Mahkamah Agung. Mudah-mudahan saran dan usul Pak Wakil Presiden kita tampung. Ya. Jika nantinya ada hakim ad hoc ditempatkan terkait kasus Andri Yunus ini, berarti peradilannya dilakukan di persidangan umum bukan di persidangan militer. Kalau sekarang karena belum ditemukan adanya tersangka dari kalangan sipil, maka pengadilannya sebelumnya adalah pengadilan militer. Dan ini sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Pengadilan Militer sendiri yang tegas mengatakan bahwa setiap orang yang menjadi anggota aktif TNI itu apapun jenis kejahatan yang dilakukan ketika diadili di pengadilan pidana, maka pengadilannya adalah pengadilan militer. Memang dulu pada waktu saya menyusun mewakili pemerintah membahas undang-undang TNI itu sudah disebutkan bahwa ada titik beratnya. Kalau yang dilakukan kejahatan itu adalah lebih banyak menyangkut militer, maka diadili oleh pengadilan militer. Tapi kalau misalnya lebih banyak pidana umumnya, maka akan diadili oleh pengadilan pidana umum. Ya. Tetapi itu baru berlaku apabila sudah ada revisi terhadap undang-undang pengadilan militer. Sampai sekarang ini setelah tahun 2004 saya jadi menteri kehakiman pada waktu itu yang sudah mengatur seperti itu para pengganti saya belakangan tidak membuat undang-undangnya sampai sekarang sehingga masih berlaku ketentuan dalam undang-undang pengadilan militer. Jadi sekarang ini ada ketentuan KUHP tentang koneksitas ya yang kemarin didiskusikan kalau sekiranya ada tersangka militer dan tersangka sipilnya, tapi sampai hari ini belum ditemukan tersangka sipil karena sebelumnya akan menjadi kewenangan dari pengadilan militer. Prof, kemarin kan Riza Khalid kembali jadi tersangka ya Prof. Ini kalau dari IMIPA sudah tahu belum sih Prof lokasi Riza Khalid ini di mana? Yang kami dengar ada di Malaysia, tapi pasti tidaknya mesti diselidiki. Dan kalau memang ada di Malaysia kan memang harus dimintakan ekstradisi kepada pemerintah Malaysia. Saya tidak menangani langsung masalah ini, yang saya kira mungkin Pak Menlu sama Pak Menkum akan menangani masalah ini. Sampai sekarang belum dilakukan upaya pemulangan baik dalam konteks MLE maupun dengan ekstradisi dengan pemerintah Malaysia. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.